Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu. Polda Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Daerah Angkatan Laut 4 Batam. Polri terus mengintensifkan edukasi pencegahan judi online di kalangan generasi muda. Salah satunya melalui program Polri Goes to Campus. Sembilan pelajar dari salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di Kabupaten Pati diamankan Polsek Pati setelah diduga terlibat aksi tawuran di Jalan Lingkar Selatan Pati. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa botol bekas minuman keras dan 19 unit sepeda motor yang diduga digunakan saat konvoi dan tawuran. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang melihat konvoi dan tawuran pelajar di sekitar SPBU Mojo, Kecamatan Margorejo. Petugas kemudian melakukan penyisiran hingga menemukan rombongan pelajar berkumpul di sebuah base camp di kawasan Pasar Beras Leko. Saat penggerebekan dilakukan, sebagian pelajar berhasil melarikan diri, namun 9 pelajar berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan konflik diduga berawal dari saling sindir dan tantang melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok pelajar kemudian disebut sepakat bertemu dan melakukan tawuran dengan skenario 5 lawan 5. Sebelum berangkat, mereka juga diduga mengonsumsi minuman keras jenis arak di base camp. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa botol bekas minuman keras, kartu remi, telepon genggam, dompet, kunci sepeda motor, serta 19 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk konvoi dan tawuran. Polisi mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama penggunaan media sosial, serta mengajak masyarakat segera melaporkan aksi tawuran atau gangguan Kamtipmas melalui layanan darurat Polri 110. Dari Humas Polresta Pati Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 8,369 kg yang diduga akan dikirim ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini, 1 orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti yang ditaksir bernilai ekonomi sekitar 10 miliar rupiah. Pengungkapan kasus bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jalur kargo menuju kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap paket mencurigakan dan menemukan kristal bening yang dinyatakan positif mengandung metamfetamin. Penyelidikan selanjutnya dikembangkan hingga ke Sulawesi Tenggara. Tim Satres Narkoba berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial RSY sesaat setelah menerima paket di kota Kendari. Dari hasil penggeledahan, di tempat tinggal tersangka, petugas menemukan 8 paket sabu dengan berat bruto 8.369 gram. 1 paket pengiriman, tas hitam, timbangan digital, telepon genggam, serta kartu identitas palsu. Hasil penyidikan mengungkap tersangka berkomunikasi dengan seseorang menggunakan nama samaran avatar melalui aplikasi pesan. Sosok tersebut diduga sebagai pengendali sekaligus pemilik narkotika dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Barang bukti narkotika yang berhasil disita ditaksir memiliki nilai ekonomi mencapai 10 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini juga diperkirakan telah menyelamatkan 8.369 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.
Tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta pidana denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pencurian telepon genggam di sebuah toko di Desa Tlokoh, Kecamatan Kokop. Pelaku diduga melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi pembeli saat korban sedang melayani pelanggan lain. Pelaku masuk ke dalam toko dengan modus berpura-pura menjadi pembeli. Saat korban sedang melayani pelanggan lain dan mengembalikan barang, pelaku diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil telepon genggam yang berada di meja toko. Setelah mengambil telepon genggam, pelaku kembali ke etalase agar tidak menimbulkan kecurigaan, kemudian meninggalkan lokasi. Seluruh aksi tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di toko. Bermodalkan rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku di kediamannya. Polisi juga menyita telepon genggam milik korban sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyidikan. Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penindakan terhadap pelaku diduga pelaku pencurian HP, yang mana TKP-nya di toko dan itu diambil dengan cara dia berpura-pura datang ke toko tersebut dengan berbekal pengamatan CCTV yang dilakukan oleh Opsnal Polres Bangkalan, sehingga pelaku berhasil diamankan. Hingga saat ini Satreskrim Polres Bangkalan masih mengembangkan penyidikan karena pelaku diduga terlibat dalam kasus serupa di wilayah lain. Dari Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang PGC Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi lalu lintas secara langsung dari Cililitan, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Cawang maupun dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai lancar. Antrian panjang kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar menuju ke arah Halim dan yang akan menuju ke arah Kampung Makassar. Dan begitu juga untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan mengarah ke Kalibata dan Pasar Minggu dalam situasi relatif lancar. Dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah DI Panjaitan yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun yang akan mengarah ke arah Taman Mini juga dalam situasi ramai cenderung tersendat pada sore hari ini, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk lalu lintas dari arah Kramat Jati maupun dari arah Pasar Rebo dan Taman Mini yang akan menuju ke arah Condet Raya dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Kampung Melayu dan yang akan mengarah ke Kalibata dalam situasi ramai dan tersendat. Antrian panjang kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat. Dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Kampung Melayu maupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kalibata dalam situasi ramai dan tersendat. Sedangkan lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kramat Jati dalam situasi ramai lancar. Untuk lalu lintas dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke DI Panjaitan maupun yang akan mengarah ke UKI dalam situasi ramai lancar dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah DI Panjaitan yang akan menuju ke arah Dewi Sartika sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada jam pulang perkantoran sore hari ini. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan.
Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.